Alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul. Ya, saya tidak melarikan diri. Nah itu. Tidak melarikan diri. Tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan ya. Jadi tidak benar ada indikasi termul kalau wah itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang pertama ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park ya. Baru kemudian ketika kami sudah landing baru kemudian diumumkan sama panitia ya. Jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk ini. Katanya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku, semuanya habis. Satu buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak sampai segitu, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya jadi terakhir. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi sebagai warna hitam. 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, mungkin nanti di Singapura ada mungkin ya, karena Pan Gibran juga mengaku lulusan sana tuh. Ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, bukan diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming. Nah, Rakabuming Raka itu ya salah, itu CapCut itu salah tuh. Ya. Nah, pertama kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang keberlanjutan kasus ijazah Gibran beserta Pak Jokowi, bapaknya. Jadi, teman-teman, tanggapan mereka di sini yaitu lihat betapa trio RRT begitu gigih membela kebenaran. Ayo Pak Prabowo ulah cermin tewing ya, biar cepat masalah ini terselesaikan, teman-teman. Nah, udahlah ngaku aja ijazahnya biar dak ruwet Jokowi dan Gibran bikin gaduh sedunia masalah ijazahnya ini. Nah, jadi teman-teman, yang mereka katakan itu ya udahlah Pak Jokowi, Pak Gibran, ngaku aja ya biar negara kita jadi aman dan bisa tenang saja dengan kasus ini ya, karena kalau misalnya kasus ini bisa-bisa jadi masalah untuk seterusnya.
Nah, jadi supaya Pak Gibran bisa menunjukkan ijazahnya untuk secepatnya, sebaiknya para hakim ataupun para jaksa dan kepolisian TNI bisa memaksakan mereka berdua ini yang telah melakukan amburadul di negara kita ini. Jadi sebaiknya mereka harus dipaksakan saja biar negara kita jadi pada aman-aman saja, teman-teman. Nah, jadi maju terus, pantang mundur, tunjukkan ijazahnya ya. Biar Pak Roy Suryo yang meneliti apakah ijazah mereka itu asli ataupun palsu ya, biar tahu apakah itu asli atau benar ada ijazah Pak Jokowi beserta Pak Gibran ini yang telah melakukan kebohongan di negara Indonesia tercinta ini. Jadi kami rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Mas Roy Suryo CS atas perjuangannya untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan terhadap Pak Gibran beserta Pak Jokowi ini. Nah, jadi semangat Kak Roy Suryo, terus tunjung kebenaran, semoga dilindungi, diberikan jalan kemudahan kepadamu untuk membongkar ya kebohongan yang telah dilakukan atau membongkar kepalsuan ijazah mereka ini, teman-teman. Jadi semoga Pak Jokowi bisa dan Pak Gibran ini menunjukkan secepatnya ijazahnya, teman-teman. Jadi ya, sehat selalu, menyuarakan kebenaran terus-menerus Pak Roy Suryo CS ini biar tidak jadi masalah buat Anda untuk membongkar ijazah mereka ini. Jadi jujur, saya pengen beli buku tapi jangan mahal Bang Roy Suryo ya. Jadi teruslah suarakan kebenaran Bang Roy Suryo biar tahu Pak Jokowi ini bagaimana rasanya telah menipu para rakyat ini. Nah, selesaikan cepat sehingga beliau gerak tidak perlu baca-baca, bicara, banyak-banyak bicara ya. Jadi kalau misalnya masalah ini sudah cepat selesai, maka tidak ada lagi yang harus ditunjukkan ataupun dipermasalahkan di negara kita ya. Jadi saya harap negara kita bisa maju dan tenang kalau misalnya masalah ini sudah terselesaikan. Nah, untuk lebih cepat diselesaikan ya, caranya kita harus memaksakan Pak Gibran itu ataupun para penegak hukum memaksakan Gibran beserta Pak Jokowi untuk menunjukkan saja ijazahnya yang telah mereka palsukan. Jadi itulah yang harus kita harapkan kepada para penegak hukum ini ya, biar secepatnya ditunjukkan Gibran ijazahnya ataupun dipaksakan saja. Jadi ya, Roy Suryo, atas perjuanganmu kami sangat berterima kasih kepadamu ya, supaya bisa seterusnya terus-menerus kamu membongkar dan bisa diberikan permudahan untuk membongkar ijazah tersebut. Jadi luar biasa si perjuangan RRT persidangan Prabowo pura-pura tuli ya, sudah jelas Jokowi dan Wapresmu ijazahnya palsu. Masih saja belum ada ketegasan keberanian dari Presiden Prabowo, dasar negari konohan yang benar bikin masalah yang jelas masalah dilindungi oleh para termul ini. Jadi tenang Mas Gibran, semua sudah di stop Pak Jomo dan wakil beres apapun ditempuh oleh mereka itu. Nah, kalau kulihat gak itu sekarang gak kecil udah pintar, gak bisa dibohongin teman-teman. Nah, sebarkan buku tersebut ke seluruh dunia agar Mahkamah Internasional tahu bagaimana Gibran telah memalsukan ijazahnya yang sebenarnya. Jadi orang tua yang harus apa adanya, nanti semua ada jalannya teman-teman. Kalau gak demi kebenaran gak seberani ini, lagian orang-orang pintar semua ini teman-teman. Jadi yang mereka katakan itu tidak ada gerakan yang mampu memakzulkan Gibran. Melihat keadaan sekarang, satu-satunya yang mampu hanya perjuangan 1945. Jadi jika sudah ada bukti yang kuat, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto cepat mengambil tindakan hukum. Ya, kalau misalnya sudah terbukti itu palsu ijazah Gibran beserta Pak Jokowi, sebaiknya Pak Prabowo Subianto itu untuk secepatnya mengambil tindakan ya teman-teman. Karena yang bikin negara kita itu tidak aman ya mereka-mereka ini. Jadi sebaiknya Pak Prabowo Subianto mengambil tindakan untuk secepatnya dihukum mereka yang telah melakukan kebohongan di negara Indonesia ini ya. Kalau misalnya jika Presiden gerak lambat, dapat dikhawatirkan Presiden Prabowo Subianto akan dilengsarkan oleh geng Solonya. Ya, jadi
semoga tidak terlambat untuk mengadili Pak Jokowi ini beserta Pak Gibran ini, karena kalau lama ya Pak Prabowo harus dilengsarkan oleh geng Solo yang benar-benar mendukung Pak Jokowi beserta Pak Gibran ini, atau termasuk dikatakan para termul Jokowi ini. Jadi selama ini ada upaya dari geng Solo untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto, ya, biar tidak bisa mengambil tindakan untuk mengadili Jokowi beserta Gibran, karena mereka itu para termul Gibran ataupun para termul Jokowi, makanya mereka sudah berusaha untuk melengsarkan Pak Prabowo Subianto ini. Jadi sebelum Presiden Prabowo dilengsarkan, lebih baik secepatnya makzulkan si Gibran sebelum terlambat. Ya, yang mereka katakan itu teman-teman benar. Ya, sebelum Presiden Prabowo dilengsarkan, maka sebaiknya Pak Prabowo bisa cepat mengambil tindakan terhadap Pak Gibran ini beserta Pak Jokowi, ya, biar tidak terlambat untuk dilengsarkan. Nah, jadi politik sekarang ini berpotensi makzulkan atau lengsarkan. Hal ini pasti terjadi. Siapa yang cepat dia yang akan selamat. Ya, itulah yang kita harapkan sebenarnya kepada Pak Prabowo Subianto ini, ya, biar tidak terlambat untuk memalsukan Gibran dan beserta Pak Jokowi harus dilengsarkan ke penjara, biar para termul ataupun geng Solo, para pembela Jokowi ini dengan kasus ijazahnya ini tidak melengsarkan Pak Subianto dengan secepatnya. Jadi supaya tidak terlambat, sebaiknya Pak Prabowo harus melengsarkan Gibran terlebih dahulu, ya, biar tahu dan bisa dirasakan oleh geng Solo tidak bisa berkuasa lagi kalau misalnya Wapres Gibran itu sudah dilengsarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi Mas Roy, ayo semangat, secepatnya lapor ke polisi sesuai bukti yang telah kamu temukan di kasus ijazah tersebut, teman-teman. Jadi kenapa ya Jokowi dan Gibran udah jelas banyak salahnya tapi nggak diadili? Ya benar, karena mulut mereka itu memang benar-benar keras dan tidak mau diadili.